Salah satu kunci sukses ternak domba adalah bagaimana ketersediaan nutrisi pakan yang cukup, pola pakan, intinya jantungnya peternakan adalah di pakan teman-teman. Demikian juga biaya operasional yang paling tinggi adalah di pakan. Nah, kita sudah berada di Ratu Domba Indonesia, tepatnya di Wuluhan, Jember ini. Seperti apa pakan di sini dan pemberiannya, komposisinya seperti apa saja, kita sudah ditemani kali ini oleh Mas Sutekno ini di gudang pakan dari domba ya, Ratu Domba Indonesia ini juga membuka pelatihan juga di sini. Seperti apanya nanti kita langsung tanya-tanya ini dengan Mas Sutekno-nya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini gudang pakannya untuk Ratu Domba Indonesia yang di sini ya. Ini adalah gudang pakan Mas. Pakan ini adalah yang di depan kita ini, yang karung-karung ini adalah bahan pakan untuk konsentrat. Oh, bahan baku pakan untuk konsentratnya. Nah, kalau untuk makan siangnya, nah ini teman-teman anak kandang ini lagi kasih makan siang ini Mas. Ini menunya full hijauan dari tebon jagung Mas. Tebon jagung. Umur berapa hari Mas Tek ini untuk tebon jagungnya? Ini tebon jagung paling bagus adalah 70 hari Mas. 70 hari ya? Oke, sudah ada jagungnya gini. Oh, ini sudah ada jagungnya kayak gini. Chopper ini yang ini. Nah, nanti kan melimpah di sini pada saat sekarang melimpah jagung, nanti sisanya digiling lagi untuk disilase Mas. Oh, sisanya nanti disilase. Jadi untuk siang hari ini, untuk hari-hari biasa itu pasti hijauan segar kayak gini ya, atau full hijauan. Untuk makan siang di sini kita pakai full hijauan. Kadang ya tebon jagung gini, kadang ya rumput odot seperti ini. Kadang rumput odot juga ya, persediaan untuk bang pakannya di sini odot. Kalau yang ditanam untuk hijauannya selain untuk jagung seperti ini, apa ini Mas Tek? Di Ratu Domba lagi tanam sekarang itu jagung tapi di sawah sana ada beberapa tempat, kemudian ada pakcong, odot super, ada yang daun-daun atas itu ada klirisidi di sini Mas. Klirisidi ya. Dan kesemuanya itu nantinya pemberiannya segar kayak gini atau gimana Mas Tek? Kalau untuk siang pasti segar seperti ini, dicoper langsung diberikan. Tapi nanti kalau ada melimpah seperti ini kita akan silase Mas. Untuk silasenya sendiri itu diberikan juga dalam artian cukup silase atau sudah di mixing dengan konsentratnya? Nah, di sini untuk silasenya kita mix pakai konsentrat kita. Nah, ini konsentrat jadi. Kebetulan hari ini nggak bikin, kemarin sudah bikin untuk persiapan mencampur ini. Jadi nanti jadinya complete fit Mas. Jadinya complete fit. Jadi konsentrat yang juga ngapunten udah bikinan sendiri seperti ini ya. Nah, ini ada kayak semacam kulit ketelanya juga Mas ini. Ada, ini bahannya antara lain Mas, ada pongkol singkong kering, ada kulit singkong kering, ada ampas kecap kering berupa tepung, sudah berupa tepung. Ada juga limbah daripada rumput laut, agak mamel juga ya. Tepung agak mamel sedikit. Kemudian yang pasti ada bungkil kopra di sini, yang masih chip ya, bukan yang tepung, yang chip. Oh, yang chip, warna coklat tua, yang kayak emping melinjo itu. Kemudian ada ampas jagung manis, yang ini depan kita ini ampas jagung manis. Oh, ini ampas jagung manis ya. Ini manisnya luar biasa. Kalau kita rasakan lebih manis dari gula. Ini hasil fermentasi dari jagung manis yang dibuat gula jagung. Berarti fermentasinya sudah dari penyedia bahan bakunya? Semuanya limbah ini Mas, kita manfaatkan limbah-limbah industri. Ada juga sedikit kulit kopi. Di sini kan juga tempatnya kopi di Jember ini. Di daerah pegunungan pasti tanamannya kopi. Tanaman kopi itu masih bisa dimanfaatkan untuk kulitnya? Iya, kulit untuk sedikit, tapi porsinya cuma sedikit untuk tambahan serat. Oh, tambahan serat kasarnya. Siap. Ini kurang lebih seperti ini Mas, yang nanti yang silase complete fit di sini nih. Ya, ini adalah hasil silase. Complete fit ini sudah ada konsentratnya Mas. Udah ada konsentratnya Ini ada semacam penambahan untuk premix ataupun probiotik gitu. Probiotiknya enggak ada. Kalau premix memang ada. Kalau probiotik di sini enggak pakai probiotik. Jadi bisa dikatakan premix aja. Nanti premix itu
berapa persen, sedikit kok, sekitar 1% atau berapa gitu. Untuk 1 ton itu mungkin hanya 1 kiloan. 1 kiloan pembeliannya Mas gitu, ya. Jadi sangat sedikit. Setelah diaduk berarti komplit fit ya, namanya ini komplit fit. Dimasukkan ke tong-tong gini, minimal untuk bisa dikasih pakan itu berapa lama, Mas? Nah, kalau di sini itu kan keterbatasan tempat, Mas. Kadang-kadang itu baru 3 hari sudah dibuka untuk kasihkan ternak. Kadang-kadang kalau sudah masih ada banyak stok ya bisa 1 minggu. Bahkan kadang-kadang baru nyampur itu dikasihkan juga bisa. Dikasihkan juga bisa ya. Tapi itu pun sudah jadi di sini. Ini misalkan baru bikin kemarin aja ya, kemarin sore gitu, yang itu dibuka itu adalah hasil kemarin sore, Mas. Yang kita bisa coba boleh lihat, Mas ya. Tong-tong ini hasil kemarin. Itu kalau dibuka sudah wangi sekarang. Nggih. Nah, ini sudah wangi, hasil kemarin sore ini ya. Ini sudah wangi, ini hasil kemarin sore. Oh iya, ini sudah kayak berembun gitu. Ini hasil kita kemarin coba sore. Hasil kemarin sore untuk pakannya. Oh, seperti ini, Mas ya. Oh, ini full untuk ini sudah pakai konsentrat ini. Enggak, tapi untuk serat kasarnya full hijauannya full tebon jagung ya. Ini hanya tebon jagung seperti ini, persis ini bahannya sama. Bahannya sama ya. Karena wangi ini datang kemarin, yang ini datang sekarang tadi. Untuk komposisinya, Mas, ngapunten, ini antara perpaduan hijauannya, baik nanti itunya dari tebon jagung maupun odot dan lain sebagainya, dengan konsentratnya berapa persennya? Di Ratu Domba masih pakai 3:1. 3 kilo hijauan ini kita kasih 1 kilo konsentrat. 3 kilo. Sebenarnya bisa juga 3:4, misalkan 4 tebon jagung dikasih 1 kilo, 4 kilo tebon jagung dengan 1 kilo konsentrat, karena jagung ini kadar airnya tidak terlalu tinggi. Kita mensiasati kalau pakai pakcong odot itu kadar air terlalu tinggi, makanya kita kasih 1:3 supaya kadar airnya nggak terlalu banyak. Siap. Jadi misalkan seperti ini kan basah ini, Mas. Ini nanti kalau sudah dikasih konsentrat sama sekali nggak basah. Sama sekali nggak basah ya? Nggak basah, sudah agak mamel gitu. Jadi airnya itu seperti keserap gitu sama konsentratnya. Jadi langsung bisa ini Mas ya, ditutup dengan di ruangan kedap udara, tempat kedap udara. Iya. Dan tetap ya syarat-syarat bikin selase harus dipenuhi. Harus padat, harus kedap udara. Itu harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, nanti kalau begitu ada kebocoran, dia nggak jadi. Baunya tidak akan wangi seperti ini, dia akan busuk sekali baunya kalau nggak jadi. Kalau nggak jadi, Mas ya. Jadi, kalau ada kebocoran udara masuk gitu. Kalau ada kebocoran masuk berarti membusuk atau jamuran kayak gitu nggak? Jamuran. Dan ada belatungnya juga kadang-kadang. Iya, siap. Jadi kisaran antara 20-25% ya untuk konsentratnya kan tadi 4:1, berarti kalau 4:1 bisa 20% ya. 20% untuk ininya teman-teman, konsentratnya, sedangkan untuk hijauannya 80% ya. Atau mungkin juga bisa lebih dari itu, tapi titik amannya di angka 20% itu tadi, Mas Deng ya? Bisa 70-30 lah, Mas. 70-30 juga bisa ya? Iya, 70-30 juga bisa. Tergantung nanti peternaknya aja, kebijaksanaan peternak masing-masing. Dan mungkin lain daerah juga lain bisa pengaplikasian, Mas. Mungkin di tempat sini di Jember, atau mungkin relasi jenengan banyak yang terdapat bahan-bahan yang ada di sini. Mungkin di tempat lain juga belum ada, jadi nggak usah memaksakan diri sama pakannya. Kita manfaatkan limbah, terutama limbah di sekitar kita yang ada dulu. Kalau di sini kenapa kok Jember itu kok jagung? Di sini melimpah sekali jagung, Mas. Melimpah sekali. Nah, di sini jagung itu cuman seperti ini itu Rp600 per kilo. Ada jagungnya ini, Mas. Makanya kenapa kok saya bikin ini, karena di sini melimpah. Ini Rp600 per kilogram ya, teman-teman. Ini sudah nyampe kandang ya, Mas ya? Sudah nyampe kandang. Bukan harga di tempatnya sana loh, sudah nyampe kandang ini. Jadi kalau di tempat teman-teman yang jagungnya nggak dapat 600, katakan jangan memaksakan diri, Mas ya. Kalau yang mahal. Pokok cari semurah mungkin bahan-bahan untuk pakan ternak kita. Semurah mungkin, tapi bukan berarti mutunya kurang. Ini semua bahan-bahan konsentrat juga murah-murah, tapi bagus. Untuk pengaplikasiannya, Mas, untuk pengaplikasiannya ke ternak ini
hijauannya berarti khusus untuk siang gini nggih? Ya, hijauan ini hanya untuk makan siang aja, full hijauan gini. Ini satu ternak itu 2 kilo sudah kenyang. Ini 2 kg per ekor ya? Per ekor itu sudah lebih. Dalam keadaan basah seperti ini. Setelah makan insya Allah nanti sudah tidak ada yang teriak-teriak. Kekenyangan sudah. Kekenyangan ya. Terus sorenya nanti berarti yang complete fit kayak gini? Ya, yang campuran silase itu Mas. Kalau complete fitnya diberikan berapa kilogram Mas? Complete fit itu sekitar 1 kilo, kadang-kadang nggak sampai 1 kilo sudah kenyang. Karena di situ sudah ada konsentratnya. Dan ternak cenderung makan itu konsentratnya itu dihabisin dulu karena konsentrat pasti dicari dia. Pasti karena dicari di situ ya. ada yang rasa-rasa mungkin ya. Kalau kita itu makan yang enak gitu mungkin dihabisin dulu karena di situ ada jagung OC juga. Ada bungkil kopra, ada yang manis-manis itu dihabisin. Nah nanti sambil habisin kalau sudah habis, nah itu baru biasanya kejadiannya baru yang silase daunannya itu dihabisin sama dia. Untuk sore hari berarti nggak ada 1 kilo? Atau nggak ada maksimal mungkin sekitar 1 kiloan lah. Maksimal 1 kilo ya. Itu sekali makan di sore hari atau sama pagi? Pagi itu sekitar per ekor kalau silase gini, complete fit ini sekitar 1 kilo kurang. Ya 9 sampai 1 kilo lah. Hijauan sekitar 2 kilo kalau siangnya. Yes, kurang lebih 2 kilo. Nanti malam juga itu lagi sekitar 1 kiloan lagi yang untuk complete fitnya. Oh ya, sorry. Tadi saya sebutkan sore itu ya. Nah, ternyata pemberiannya bukan sore ini, malam ya Mas ya? Ya, malam jam 8 Mas. Jam 8. Berarti pagi hari jam 7 nggih? Jam 7 untuk pagi, siang sekarang jam 1, nanti malam jam 8 makan lagi. Makan lagi. Seperti menu pagi. Menu pagi. Kurang lebih 4 kilo kurang sedikit ya kalau untuk keseluruhan pakan berarti Mas ya. Per hari per ekor. Kita sambil lihat dombanya Mas tadi. Teman-teman barangkali yang belum lihat yang diberikan pakan seperti apa itu nanti kok nggak kelihatan dombanya. Kalau yang di sini nih domba jenis apa Mas Tik ini Mas Tik? Oh bagus sekali. domba pacu ini. Dombanya pacunya Bu Min itu. Oh domba pacu. Teman-teman ada domba pacu juga di sini ya. Ini. Oke ini yang paling makan ya. Lagi makan. Nah ini teman-teman kualitas untuk dombanya. Oh jadi cepet lahap ini Mas ya. Iya. Sekali diberi langsung habis. Habis ini nggak dikasih lagi berarti? Nggak dikasih. Tadi ada penambahan premix ya untuk pakannya berarti? Yang ini full hijauan. Oh yang ini full hijauan? Ya, enggak, tidak ada tambahan apa-apa. Hanya complete fit. Yang ada tambahan itu yang silase complete fit tadi. Complete fit aja ada ya. Nah, ini hasilnya untuk ternak-ternaknya breedingnya seperti ini. Karena memang ini Mas ya, jenengan di sini di Ratu Domba Indonesia untuk memberikan siangnya, memberikan hijauan itu karena memang habitatnya atau kodratnya domba-domba itu pakannya hijauan ngaten nggih? Ya kembali ke makanan mereka yang asli. Dan pasti mereka lebih suka kalau dikasih hijauan. Misalkan memang di sini itu kalau konsentrat kita itu memang tanpa adaptasi ya, istilahnya itu tanpa penyesuaian. Begitu dikasihkan domba manapun akan langsung makan. Tapi kadang-kadang kalau kita kasih konsentrat kadang-kadang itu domba itu ada yang nggak mau makan, tapi begitu dikasih hijauan pasti mau makan. Pasti mau makan. Ya memang ini habitat mereka itu makanannya seperti ini. Kesemuanya Mas ini menggunakan SOP untuk pakannya sama. Iya sama semua. Cuman nanti kalau yang lagi menyusui tambahi porsinya aja. Oh porsinya, bukan konsentratnya ya? Kualitasnya bukan. Hanya porsinya ditambahin. Lebih banyak lagi gitu. Karena untuk produksi susu kan ya bahannya ya makanan mereka. Apa yang dimakan mereka itu nanti yang jadi susu, air susu. Yang jadi air susunya. Jadi kualitasnya memang sudah bagus ya ketika nanti diberikan saat ia menyusui tetap bisa produksi banyak susunya asalkan porsinya lebih ditambah lagi. Ditambah lagi karena kan dia makan ketika menyusui itu dia untuk dirinya sendiri, untuk tenaganya, untuk tulangnya dan keduanya untuk susu air susu untuk anaknya. Apalagi yang anaknya kembar-kembar itu. Itu lebih perlu nutrisi yang lebih banyak. Dan juga untuk pertumbuhan anaknya juga Mas. Semuanya yang di kandang belakang meskipun kandangnya terpisah tetap sama untuk pola pakannya. Sama semua. Yang membedakan cuma saat ketika bunting dan
melahirkan. Ya. Mungkin ada tambahan lagi untuk menjamin bahwasanya nutrisi dan juga vitamin-vitamin dari domba-domba ini lebih terpenuhi lagi Mas, selain dari pakan dan juga tentunya premix tadi. Kalau kayak vitamin-vitamin itu hanya di sini itu dikasihkan waktu habis lahiran Mas. Habis lahiran itu biasanya disuntik vitamin misalnya, sama dikasih dicekokin obat cacing itu aja untuk induknya. Kalau untuk anaknya sudah enggak. Ya cuman itu aja. Untuk anak-anak dikasih obat cacing sama vitamin biasanya kalau sapi atau lepas dari induknya untuk tenaga dia, untuk menghilangkan stres segala macam, itu dikasih vitamin juga. Oh, baru dikasih vitamin ketika dia lepas sapi. Lepas sapi. Di umur berapa itu Mas nantinya lepas sapinya? Lepas sapi di sini 4 bulan sudah mulai lepas sapi. 4 bulan ya. 4 bulan itu lepas sapi. Berjalan 4 bulan berjalan ya. Iya, 4 bulan itu 3 bulan itu masih nyusu di sini Mas. 4 bulan kadang-kadang masih nyusu. Masih nyusu. Kadang-kadang kan nggak dipisah. Dalam dikumpulkan koloni itu sama ibu induknya juga itu udah dipisah. Ada pejantan lain, tapi yang pasti pejantannya bukan bapaknya, dikasih pejantan lain. Jadi sebelum domba-dombanya ini Mas ya, domba yang tadi belum lepas sapih induknya, itu sebelum itu sudah dikolonikan dengan pejantan? Iya, dikolonikan. Jadi nanti dia ibaratnya itu masih disusu sama anaknya, kadang-kadang dia bunting sama pejantan itu juga. Jadi posisinya dia bunting, menyusui juga. Dan uniknya di sini sampai lahiran ya Mas ya, sampai lahiran itu domba-dombanya tetap dikolonikan dengan pejantan. Ya, misalkan di sini ini Mas ya, kandang depan ini kan ini koloni ada satu pejantan sama betina-betina. Ini nanti akan betina-betina akan lahiran di sini. Nah, nanti kita angkat setelah dia lahiran. Setelah lahiran nanti akan kita angkat, kita pindah ke kandang menyusui supaya dia terjaga keamanan induk sama anaknya. Biar nggak kumpul banyak gini. Siap. Dan untuk kandang menyusuinya di sistem baterai gitu. Iya. Satu kotak, satu induk sama anaknya aja. Mas, ini kita bicara domba ini untuk genetiknya di sini kan lumayan upgrade ya, jarang yang lokal yang ada mungkin beberapa di awal ya. Iya. Tetapi dengan adanya domba perbaikan genetik, tetap genetiknya juga unggul, kualitasnya bagus, tetapi kalau tidak ditunjang dengan pakan yang baik, tentunya domba-domba tersebut juga tidak akan bagus juga pertumbuhannya Mas. Iya. Sebenarnya gini Mas. Kita pelihara ternak apapun itu, domba, kambing, sapi apapun, kalau kita pakai yang misalkan susah untuk besar, susah untuk gemuk, itu sebenarnya gimana ya? Kalau dibilang rugi ya nggak rugi, cuman kan pakan itu sama Mas. Pakan yang kita berikan untuk domba yang kecil atau domba yang besar itu sama. Misalkan domba yang misalkan grade-nya yang tidak bisa besar atau yang domba seperti ini, itu pakan yang diberikan itu sama. Cuma nanti yang menentukan kan hasilnya. Anak-anak mereka nanti akan bagus dan besar-besar. Kalau kita pelihara domba yang kecil misalkan, terus genetiknya nggak diperbaiki, itu tetap pakannya sama. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk memelihara domba biasa sama domba unggul itu sama. Waktunya juga sama. Untuk mereka bunting lahiran itu ya kurang lebih 5 bulan. Yang domba biasa juga 5 bulan, domba apapun 5 bulan. Jadi nanti cuman kalau kita pakai domba unggul, cuma di awal kita bibitannya mahal gitu aja, lebih mahal. Tapi ke belakang nanti akan lebih menguntungkan ketika kita pelihara domba yang unggul-unggul seperti ini. Karena dia cepat besar Mas. Cepat besar, terus harga jualnya tinggi juga dan lain sebagainya. Tapi untuk sekali lagi antara domba yang kasarannya ngapunten ya, kita kan tidak dipungkiri domba itu ada grade-grade-nya ya. Grade bawah atas itu untuk konsumsi pakannya semuanya sama. Sama. Yang saya pengalaman di sini itu saya juga ada domba kecil-kecil yang nggak bisa besar. Memang untuk istilahnya untuk riset di sini bagaimana sih ya memang nggak bisa besar. Makanya sama ya seperti ini di koloni seperti ini.
Cuman ya memang tidak bisa besar, memang tulangannya mereka tidak seperti domba yang unggul seperti ini. Memang dasarnya genetiknya seperti itu. Tapi ngapunten soal makannya ya sama. Makanya sama. Tokohnya sama rakusnya. Jadi untuk seperti itu, dan barangkali nanti teman-teman yang pengen ngambil bibitan di sini juga bisa Mas ya. Oh iya bisa beli Mas, di sini gitu. Yang pastinya di sini nanti yang dikeluarkan nanti yang speknya breeding Mas. Kalau speknya kurang masuk untuk breeding, di sini memang untuk konsumsi nanti. Oh, kebetulan, jadi sembelih domba sayur gitu ya? Iya, kebetulan saya punya warung di Sidoarjo, nanti dipotong sini, masuk freezer, sudah dibawa sana. Oh, dibawa di sana. Yang kurang untuk masuk untuk spek breeding. Jadi memang kalau seiring berjalannya waktu, ngapunten mungkin ada yang pertumbuhannya kurang bagus, bukan untuk spek breeding. Itu disembelih sendiri Mas ya? Iya, sebenarnya bukan kurang bagus Mas, bagus, cuma speknya kadang-kadang kakinya kurang center, atau mungkin kepalanya kurang besar. Sebenarnya bagus, itu akan kita gemukin. Nanti kita kasih kandang sendiri, yang dia itu istilahnya tenang di situ, jarang orang lalu lalang, nah digemukin di situ. Makanannya full, makanannya malah full sebelum sembelih ya? Iya, makanannya full, nanti nggak seperti di sini. Di sini nanti kan Mas, ini kan habis sudah. Kalau yang penggemukan itu ya ada aja nanti dikasih rumput lagi. Oh, dikasih. Ya dikasih gitu aja sampai dia itu maksimalnya terus makan. Nanti kalau sudah bagus, gemuk, nah nanti kita potong. Dipotong baru karkasnya dikirim ke Sidoarjo. Mas, mumpung di YouTube Mas, sekalian iklan untuk warung makannya di Sidoarjo biar tambah rame nih. Di sana ada Kungkui Kitchen, itu masakan Nusantara. Ada soto, rawon, pecel, ada gulai, ada krengsengan kambing, segala macam di sana, masakan nasional. Ada lagi di depannya Kungkui Kitchen itu yang lebih ke masakan-masakan kekinian. Termasuk minumannya itu minuman kekinian. Yes, nggak tahu itu, nggak pakai apalah saya nama-nama Korea gitu kan, yang kelola kan anak ini. Tapi juga ada menu daging-daging di sana. Termasuk sapi, daging domba ini ya. Daging dombanya di Kungkui Kitchen yang di Nusantara, yang di Kungkui Milenial itu yang daging sapi. Oh, yang daging sapi. Seperti itu. Ya, masakan Korea Jepang itu ada di sana. Termasuk minumannya juga. Yang bari Gen Z. Nah, itu di sana itu di Google Map ada Mas Kungkui Kitchen. Ada di daerah Gedangan Mas. Oh, Gedangan dekatnya. Di map ada Kungkui Kitchen sama Kungkui Milenial. Kungkui Kitchen ya. Nanti teman-teman yang lewat Sidoarjo segera di browsing di Google Map. Kungkui Kitchen. Gedangan berarti ini ya, dekat gudangnya Indomaret itu. Ya, lebih tepatnya di situ ada depo bangunan di belakangnya situ Mas. Oh, siap biar teman-teman cari sendiri nanti domba-domba di sini. Kita bahas pakan untuk domba, sekalian sedikit masukkan referensi kuliner makanan manusia ini. Nah, itu sudah terbuka nih untuk pakan yang ada di Ratu Domba Indonesia. Kalau yang di sebelah depan itu saya lihat agak-agak semi umbaran gitu Mas ya, yang itu ya. Itu untuk wahana edukasi Mas. Oh, hanya edukasi saja. Tapi sebenarnya untuk ternak domba bagus juga Mas ya. Bagus sekali umbaran. Cuman ini kan desainnya kurang maksimal ini Mas. Kenapa kok kurang maksimal? Karena itu ada tangga naik Mas. Sebenarnya semi umbaran itu kalau kita tanahnya datar seperti ini, itu kita bikin lubang di bawah untuk kotorannya. Untuk kotoran domba. Jadi full umbaran itu. Di sini kan tanahnya datar, itu nggak saya lubangin. Jadi domba itu harus naik, dan itu resiko. Resiko untuk domba yang besar itu resikonya nanti bisa keguguran, terus kadang-kadang nggak kuat naik. Oh, ngapunten, tadi dalam artian itu tetap panggung Mas ya, panggung tapi datar. Datar, ininya berarti yang tempat kotorannya di bawah kayak safety tank gitu. Iya. Kalau kita punya tanah yang kontur, itu lebih enak lagi. Jadi yang datar langsung datar, tapi di sana kan turunan kayak jurang gitu. Nah, itu enaknya seperti itu. Kalau tanah datar gini harus dilubangi. Jadi domba itu dari umbaran, dari main-main di lapangan gitu, dari rumput-rumput
mau ke kandang panggung itu nggak usah naik, langsung aja datar. Itu yang paling bagus. Paling bagus ya. Nah, kurang lebih ngapunten seperti ini dibikin kolam, tapi ini datar gitu. Datar. Jadi dia kalau main mau naik ke kandang nggak usah naik, ya datar aja gitu. Yang itu yang paling bagus. Tapi kelemahannya adalah membutuhkan lahan yang lebih luas dan lebar tentunya. Siap. Terima kasih banyak ini Mas Tekno untuk atas waktunya yang diberikan, sudah bisa memberi salah satu referensi ataupun untuk teman-teman, inspirasi bagi teman-teman peternak yang lain yang cocok alhamdulillah dengan pakan di sini. Tetapi juga jangan memaksakan diri sama persis. Pokoknya cari pakan yang semurah mungkin, yang limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Tidak harus sama. Yang penting ternak-ternak kita itu adalah titipan lah untuk kita. Jadi kita harus rawat sebaik-baiknya. Begitu. Terima kasih banyak Mas. Berkah, bermanfaat, barokah untuk Ratu Domba Indonesia secara khusus dan pada umumnya di peternakan Indonesia. Terima kasih teman-teman, semoga peternakan makin maju, dombamu makin lemu-lemu dan kebahagiaan senantiasa menyertaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.